Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang Agartha, yaitu kota misterius di bawah perut bumi yang dihuni manusia sempurna. Bumi berongga adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa planet bumi sepenuhnya berongga atau berisi ruang interior yang substansial, terutama dikemukakan oleh Edmund Halley pada akhir abad ke-17. Gagasan tersebut dibantah pertama kali secara tentatif oleh Pierre Bourdieu pada tahun 1740, kemudian secara definitif oleh Charles Hutton dalam eksperimen Chihalionia sekitar tahun 1774. Hipotesis ini masih sesekali dipertahankan hingga pertengahan abad ke-19, terutama oleh John Cleves-Simas Jr. dan G.N. Reynolds. Tetapi saat itu hipotesis ini sudah menjadi bagian dari pseudoscience populer dan bukan lagi hipotesis yang layak secara ilmiah. Konsep bumi berongga mulai muncul dalam cerita rakyat dan sebagai premis fiksi bawah tanah, subgenre fiksi petualangan. Bumi berongga juga muncul dalam teori konspirasi seperti kerajaan bawah tanah Agartha dan hipotesis kriptoterrestrial, dan sering dikatakan dihuni oleh tokoh mitologi atau pemimpin politik. Benarkah ada makhluk mirip manusia yang selamanya hidup di bawah permukaan bumi alias di bawah tanah? Legenda pun menyebutkan pintu masuk kehidupan di bawah tanah tersebut terletak di kutub utara. Legenda itu muncul sejak zaman Plato yang berkeyakinan bahwa di dalam bumi penuh dengan terowongan dan lubang. Pemikiran adanya lubang di perut bumi ini pun sangat populer di antara penulis fiksi ilmiah. Bahkan beberapa penulis menunjukkan perhitungan etis masinya serta bereksperimen untuk membuktikan planet bumi memiliki lubang di dalamnya. Dr. Ilmu Geologi dan Mineral dari Russian Academy of Natural Science, Mark Sadikov, menyatakan bahwa manusia tidak akan bisa masuk ke dalam perut bumi karena tidak ada lubang di kutub utara. Wilayah di utara merupakan zona laut dalam dan terdapat palung di beberapa bagiannya. Pejabat riset di Arctic dan Antarctic Research Institute, Maria Gavrilo, juga mengatakan tidak pernah mendapatkan lubang di wilayah utara saat melakukan riset di sana. Bahkan, wilayah kutub utara sendiri merupakan lautan yang tertutup es secara penuh. Di abad ke-21, kemungkinan adanya lubang itu diteliti kembali. Pakar pendukung teori lubang bumi menyebutkan adanya medan magnetik yang berbeda-beda sebagai indikasi. Mereka juga merujuk pada sinar aurora yang merupakan gas yang muncul di kutub. Pendukung teori tersebut menyebut kompas selalu bertingkah aneh saat mendekati kutub. Banyak peneliti juga menyebutkan angin hangat sering menghembus dari kutub utara yang kemungkinan berasal dari lubang besar yang ada di sana. Maria membantah teori medan magnet. Ia menyebut medan magnet di kutub utara dan selatan terus bergerak meluas. Penelitian di dua kutub ini menunjukkan keduanya tidak stabil dan berpindah secara aktif. Sementara munculnya aurora polaris merupakan fenomena unik yang dihasilkan oleh atom di bagian atas atmosfer. Aurora itu berbentuk zona oval di atas kutub. Astronot dari ruang angkasa pun bisa mengamati bumi berpendar seperti halo di bulan. Namun dari bumi, cahaya itu hanya bisa dilihat di kutub. Aurora polaris bisa sangat besar diakibatkan oleh pengaruh interferensi sinyal radio. Peneliti mengatakan merupakan sesuatu yang normal jika kompas menjadi tidak terkendali saat mendekati kutub. Hal itu karena medan magnet bumi sangat kuat di dekat kutub, dan penunjukan kompas yang tak karuan adalah usaha untuk menunjuk ke suatu arah tertentu. Mayoritas ide lubang di dalam bumi lebih banyak berdasarkan asumsi dan bukan data ilmiah. Menurut penelitian, lubang yang mungkin ada hanya gua kars. Kehidupan di dalam bumi juga tidak mungkin karena tidak cukup ruangan di bawah permukaan bumi. Kedua, tekanan dan suhu naik drastis di kedalaman tertentu. Saat tambang dibuat lebih dalam dari 1 km di Afrika, tempat itu harus dilengkapi pengatur suhu karena ruangan menjadi sangat panas. Pendukung lubang di bawah bumi menyatakan seharusnya planet memiliki bobot lebih besar jika tidak ada lubang. Tapi Maria mengatakan saat menghitung berat bumi harus berdasarkan massa yang bukan diam tapi bergerak. Jika kenyataan itu diabaikan, maka penghitungan oleh peneliti akan mendapatkan hasil yang salah. Teori planet bumi berlubang ini akan terus menjadi misteri, karena hingga kini lapisan bumi yang disebut litosfer masih misteri, dan tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam lapisan yang lebih dalam dari lapisan itu.
sejak zaman dahulu. Banyak manusia percaya dengan berbagai macam mitos dan legenda. Di antaranya, teori yang menyebutkan bahwa bumi mempunyai lubang besar di bagian dalamnya. Di dalam lubang itulah terdapat daerah tersembunyi yang belum diketahui hingga saat ini. Namun siapa sangka, kisah tentang tempat tersembunyi itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam legenda tentang lubang besar yang tersembunyi di dalam bumi, terdapat sebuah kota bernama Agartha. Hal ini sempat diterangkan dalam Al-Quran pada surah At-Taha ayat 6-7. Menurut legenda diceritakan, Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki ilmu tinggi dan kekayaan alam yang berlimpah. Alexander Steins pun menjadi orang yang pertama kali membawa legenda ini kepada orang-orang Eropa. Ia percaya bahwa tempat ini berada di kawasan Tibet. Sementara itu, dalam ajaran agama Buddha juga dipercaya bahwa ada tempat tersembunyi semacam Agartha. Ada kerajaan di bawah bumi yang berisi roh-roh jahat bernama Agartha. Beberapa teks Hindu Buddha menyebut ada sebuah tempat bernama Sambala yang digambarkan sebagai tempat suci tersembunyi. Mengenai tempat tersembunyi ini, ada kisah yang berhubungan dengan hal tersebut. Dikisahkan, terdapat dua sosok yang dikenal dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah sekelompok manusia yang digambarkan dalam Al-Quran maupun Injil dan bertugas menyiapkan karpet murah untuk kedatangan Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj ini juga diklaim sebagai bangsa kuat, perusak, dan penindas. Karena kehadiran mereka inilah banyak korban yang meminta Zulkarnain membuat tembok penghalang dari celah pegunungan yang bisa dilewati, seperti yang tertera dalam surah Al-Kahfi ayat 95-97. Ayat ini tentu saja memang bukan pembenaran atas teori Hollow Earth. Namun, kisah tentang Zulkarnain setidaknya mengisahkan bahwa ada tempat-tempat tersembunyi berisi makhluk-makhluk mitologis yang tidak kita ketahui. Teori Hollow Earth sendiri merupakan hasil pemikiran seorang ilmuwan bernama Edmund Halley. Ia menemukan teori saat sedang menemukan perubahan longitude magnetik dalam penelitiannya. Secara ilmiah, kisah tentang kota bawah tanah dan teori Hollow Earth memang tidak masuk akal. Tetapi beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan secara sederhana. Mereka menyatakan bumi memang tidak berongga, tapi memiliki lubang besar yang cukup dalam, di mana makhluk hidup bisa tinggal. Namun, sebuah studi terbaru tulisan ahli geofisika dari Universitas Princeton, mereka menemukan wilayah baru di dalam bumi, sekitar 660 km dari permukaan. Wilayah baru ini berisi jajaran gunung, daratan yang sangat mirip dengan di permukaan bumi. Itu dia guys, tentang Agartha atau Hollow Earth. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye-bye.